Oke teman-teman, balik lagi di Wistria AI di YouTube channel ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bakal ngebahas dekorasi rumah dan di sini sudah terpampang dengan jelas sebuah lemari gede banget buat ukuran pasutri teman-teman ya. Nah, ini juga ada bagian yang dilapisin kayu karena ini adalah kaca cermin dari lemarinya. Kemarin beli lemari ini di IDEA, harganya 3 jutaan, lebih tepatnya 3,8 juta rupiah teman-teman ya. Sekarang kita unboxing dulu guys, untuk memastikan apakah kondisi dalam kardus itu ada dent atau ada penyok atau retak atau apapun itulah ya. Nanti kita shoot dari dekat bagaimana kondisinya. Tapi kalau dilihat dari sistem packagingnya dan pengiriman, ini termasuk aman teman-teman ya, karena ini sudah kedua kalinya saya beli di IDEA ini. Yang pertama adalah lemari kabinet untuk make up teman-teman ya. Nah, ini dia sudah dibuka. Kondisinya seperti ini teman-teman ya. Jadi alhamdulillah bagus, tidak ada dent, tidak ada retak, dan kondisinya mulus teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat secara detail. Nah, ini dia. Dengan harga 3,8 juta, saya rasa lemari ini sudah cukup mumpuni ya, daripada dibandingkan dengan brand-brand lain yang lebih bagus. Karena di Informa itu untuk ukuran lemari seperti ini tuh harganya tuh 2 digit teman-teman, di atas 10 juta. Ini adalah peralatan engsel, baut, dan lain-lainnya sudah jadi satu di dalam kardus ini. Dan lubang-lubangnya pun masih oke, bagus, jadi kita nggak perlu ngelubangin lagi. Tinggal plug and play atau PNP ya teman-teman ya. Nah, ini di sisi sebelah satunya juga bagus, tidak ada dent, mulus. Di sikunya juga bagus, jadi mantap banget lah ini sistem paket atau pengemasan dari pihak IDEA. Untuk link pembelian nanti saya taruh di bawah ya guys ya. Oke, kita unboxing box satunya lagi. Oh iya, sebagai informasi teman-teman ya, lemari ini berukuran panjang 180 cm, tinggi 200 cm, dan lebarnya 60 cm teman-teman ya. Jadi untuk pasutri yang baru nikah, lemari ini cocok banget untuk tempat pakaian gabungan. Jadi suami istri bisa jadi satu ya teman-teman ya. Dan ini tipe sliding teman-teman ya, tipe yang sliding, bukan yang buka tutup ya. Karena menurut saya tipe sliding itu lebih bisa menghemat space teman-teman. Jadi tinggal gesek kanan kiri, ambil baju, gesek lagi, udah ketutup gitu loh. Nah, ini untuk yang satunya. Jadi kita dapat totalnya ada 3 box di sini ya teman-teman ya. Yang di packing kayu itu adalah box lemari kacanya. Nah, untuk kondisi box kedua juga bagus. Bagian-bagian lemari dipisahkan, jadi nanti kita ngerakit sendiri teman-teman ya, karena kita beli online. Kalau kita beli offline itu bisa termasuk jasa pasangnya dan itu gratis biasanya. Tapi karena di sini kita beli online karena tokonya di Bogor dan jauh banget kalau kirim ke Purwakarta. Jadi ya mau nggak mau kita harus rakit sendiri teman-teman ya. Nanti kita juga bakalan kasih video singkatnya bagaimana cara kita merakit lemari ini. Jadi ini termasuk lemari yang gede banget ya teman-teman ya. Nah, itu tampak jelas ada slidingan ya yang bagian bawah. Nanti kita juga dapat roda dan railnya. Nah, di sini kita juga mendapatkan manual juga, jadi nggak perlu ribet kalau mau masang ya. Nah, dari sisi baut, lubang baut itu masih aman. Jadi di sisi-sisi sebelah samping tadi udah dikasih bubble wrap. Dan ini pengirimannya menggunakan truk teman-teman ya. Jadi tidak dicampur dengan nyaleng sepertinya. Tadi karena saya lihat itu waktu datang boxnya yang diturunkan hanya produk ini aja. Nah, inilah ada petunjuk pemasangannya teman-teman ya. Jadi nggak perlu bingung. Buat yang newbie atau yang baru belajar merakit bisa, tapi mungkin lebih lama ya teman-teman ya daripada yang berpengalaman. Saya aja habis waktu setengah hari ya sampai jadi teman-teman. Jadi harus mendalami dulu bagaimana tata cara dari poin-poin nomor 1, 2, dan seterusnya. Dan juga pemilihan baut mana yang harus dipasang. Di sini udah lengkap. Jadi tinggal pasang aja dengan kode-kode yang ada di manual booknya itu. Nah, ini slidingnya dari merek Huben. Sliding bagian bawah. Jadi nanti kita atas bawah pakai roda ini teman-teman. Karena dia slider ya, sliding.
Nanti kita tunjukin juga cara pemasangannya. Nah, ini kalau dibuka bentuknya seperti ini guys. Nah, ini dia, ada rodanya. Yang kedua, baut teman-teman ya. Ini baut general, bisa beli di tukang bangunan. Nah, ini yang biasanya nggak ada di tukang bangunan ya. Ini lock ya, lock buat lemarinya. Nah, ini jadi jangan khawatir karena bautnya tuh semua lengkap. Dan ini handle-nya. Ini kunci teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita ngerakit dulu guys dari bawah ya. Video ini saya kasih cepat aja biar cepat ya. Nah, ini dia beberapa part yang sudah saya pisah-pisahkan dengan kode sesuai dengan yang di buku manual. Jadi nggak perlu ribet dan nggak perlu pusing lagi ya teman-teman ya. Tapi lebih baik kalau misalnya kita di sini tuh pasangnya dengan orang yang sudah ahli ya, atau orang yang sudah berpengalaman untuk pasang kabinet atau furniture, itu lebih cepat. Nah, ini dia peralatannya dibutuhkan teman-teman ya. Jadi di sini bongkar semua tool peralatan saya buka. Nah, ini udah hampir jadi untuk bagian pondasi bawahnya. Jadi memang dari buku manual itu untuk memulainya itu dari bawah teman-teman ya. Terus nanti bangun ke atas. Ini slidingnya teman-teman ya. Jadi dari aluminium. Dan itu nggak tajam teman ya. Udah bagus, udah halus. Nah, ini bagian sliding di bawah untuk 3 tempat kabinet. Dan masih banyak lagi sepertinya ya. Masih jauh ya perjalanan kita untuk ngerakit ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan aja teman-teman ya. Nah, di sini dibantu dengan sticky note teman-teman ya, untuk membuat atau mempermudah pemasangan kabinet kita. Nah, ini pengalaman saya masang kabinet ini tuh saya jungkir balikan, saya bolak-balik gimana caranya biar bisa berdiri tegap. Jadi tidak ada yang miss teman-teman ya. Kalau misalnya kita lagi masang kabinet lalu ada yang miss kan kita nanti bisa bongkar lagi teman-teman ya. Itu nanti takutnya lubang yang udah kita pakein baut itu bisa longgar ya, atau lost dol. Nah, ini dia udah mulai jadi kerangkanya, dan ini udah saya bawa ke kamar teman-teman ya, karena kalau misalnya udah jadi itu bakal berat banget karena saya sendirian. Enggak sih, tapi bohong. Saya dibantu istri teman-teman ya. Jadi di sini saya berdua dengan istri untuk membuat kabinet ini, lemari kabinet ini. Saya pasang dulu bagian tengahnya untuk lebih mempermudah balancing ya, atau keseimbangan. Lalu kita pasang sampingnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kamar ini ukuran 5 meter dikali 3 meter teman-teman ya. Jadi pas banget. Nah, ini udah mau jadi teman-teman ya. Jadi seperti ini bentuknya. Setelah saya pasang satu-satu, di sebelah kanan kiri itu adalah hanger ya, gantungan. Jadi buat teman-teman yang mau pakai baju kemeja atau baju yang lain yang harus rapi bisa digantung di situ. Jadi di sebelah kiri bisa untuk suami, sebelah tengah dan kanan itu bisa buat istri teman-teman ya. Karena yang suami itu nggak terlalu banyak bajunya. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Nah, untuk alas ambalannya itu dipakein baut seperti ini, tinggal ditanam aja karena udah disediakan lubangnya, teman-teman. Nah, ini kita tinggal pasang sliding untuk di pintunya aja. Nah, ini dia teman-teman, tadi paket yang dipakein kayu itu isinya adalah kaca ini, teman-teman. Jadi biar lebih aman dan lebih safety ya, biar nggak pecah. Dan di sini juga bagus, tidak ada dent sama sekali. Karena ada tulisan awas kaca, hati-hati dan jangan dibanting atau ditumpuk atau diinjak. Saya salut sih sama pengirimannya karena sangat bagus. Nah, ini dia untuk pemasangan roda di sliding teman-teman ya. Jadi tinggal tempelin lalu dibaut, udah jadi deh. Nah, jadi modelnya kayak klaher teman-teman ya. Nggak terlalu ribet masangnya. Jadi masing-masing pintu tuh ada 2. Jadi totalnya ada 6. Begitu guys.
tinggal plug and play. Nah ini udah kita pasang, jadi kita langsung tempel aja, letakin plug and play ke din railnya. Karena di sini ada 3 ya, jadi yang kanan kiri itu untuk pintu, yang bagian dalam untuk yang kaca. Yang tengah ya untuk kaca. Nah ini dia untuk bagian locknya. Jadi setelah kita pasang di dalam rail, nanti agan locknya di bagian di atas. Nah jadi rodanya cuma di bawah teman-teman ya. Untuk bagian atas langsung di lock aja seperti itu. Nah ini bisa dilihat seperti ini. Nah jadi untuk menghalangi pintu itu untuk keluar dari jalurnya. Tapi kalau mau lepas tinggal diturunin aja locknya, terus kita bisa angkat. Nah untuk bagian kabinet bawah udah jadi dirangkai seperti ini, dan ini ngerangkainya mudah banget, tinggal plug and play aja, tidak seribet atau serumit kita waktu ngerangkai kabinet lemarinya. Nah di sini ada kuncinya untuk mempermudah atau lebih aman teman-teman, bisa kita buat nyimpen sesuatu. Handle-nya juga tinggal plug and play, jadi gampang banget lah pokoknya. Pokok kalau masang ini tuh ngikutin sesuai dengan intinya aja, manual booknya udah pasti jadi guys. Nah ini tinggal baut-baut selesai. Paling cuma butuh obeng, palu mungkin ya, karena ada beberapa bagian yang harus dipaku. Lebih cepat lagi kalau teman-teman pakai bor yang baut ya. Nah ini dia udah jadi, saya pasang 3 dan masing-masing ada handle-nya. Tapi yang pakai kunci cuma 1 teman-teman ya, di tengah. Kenapa nggak 3-3-nya dikasih kunci ya? Nah ini dia untuk sistem sliding di bagian bawah teman-teman ya. Ini secara general sama ya, sama seperti saya waktu pasang kabinet dari IKEA kemarin yang 3 susun. Semuanya modelnya sama seperti ini, dan ini tinggal dipasang aja, plug and play dan pakai roda juga. Tapi teman-teman harus pasang secara presisi teman-teman ya, jangan kebalik. Kalau misalnya kebalik nggak bisa dan harus bongkar ulang lagi. Begitu. Nah ini dari sisi-sisinya seperti ini. Mudah banget bukan? Ini sehari udah selesai teman-teman pasti. Tapi kalau misalnya beli offline dipasangin ya lebih cepat. Paling 3 jam udah jadi guys. Karena dia biasanya 2 orang ya. Nah ini dia bagian din rail atau base-nya yang harus dipasang di dalam lemari. Jangan lupa untuk dipasang ini dulu teman-teman ya. Baru kita pasang bagian lain yang nempel di kotak tadi itu. Dan posisinya jangan sampai kebalik, karena saya pernah pasang kebalik akhirnya dicopot lagi guys. Oke, sudah jadi dan sudah masuk. Kita lihat, wah lancar sekali. Jadi di sini termasuk presisi banget teman-teman ya ukurannya. Dari penjualnya tuh mantep lah, bagus, akurat dan presisi. Nah di sini ada 3 kebetulan. Nah ini dia guys. Udah deh, sudah jadi lemarinya. Oke teman-teman ya, buat teman-teman yang berminat untuk mencari lemari kabinet dari IDEA, ini harganya lumayan murce, 3,8 jutaan aja. Daripada beli di IKEA itu mahal banget kalau ukuran segini, apalagi Informa. Ini bisa menjadi salah satu pilihannya teman-teman ya, buat pasutri baru yang mau packing baju biar lebih rapi, bisa nih langsung check out aja di IDEA. Instagramnya ada, nanti saya taruh di link deskripsi ya. Di Tokopedia juga ada teman-teman ya, dan di Tokopedia tuh lebih murah sepertinya. Kemarin itu saya pakai just tip, jadi biaya just tipnya itu sekitar 150-an ribu, jadi lebih mahal dikit. Kalau di Tokopedia itu nggak usah pakai just tip, langsung dikirim ke rumah teman-teman. Dan ini melayani Jabodetabek cepat. Tapi kalau di luar Jabodetabek biasanya pengiriman lebih lama teman-teman ya. Nah, karena ini slider jadi ada gap ya antara pintu 1 dan pintu tengah. Pintu samping maksudnya ya. Nah, ini pintu yang sebelah kiri. Nah, yang saya tarik itu adalah pintu yang sebelah tengah. Jadi memang ada gapnya. Tapi nggak masalah ya, tidak apa-apa. Karena memang kita akhir-akhir ini banyak banget ya desain rumah yang
tiny house. Jadi rumahnya compact, sederhana, jadi nggak bisa muat barang-barang gede. Oke, finishing. Ini dia hasilnya teman-teman ya. Mantep banget gak sih guys? Oke guys, terima kasih banyak yang udah mampir di Wistria ID YouTube channel ya. Kali ini kita di playlist dekorasi rumah. Buat teman-teman yang pengen tahu dekorasi yang lain, bisa kunjungin playlist dekorasi rumah yang dimana akan membahas berbagai macam furniture, desain, dan pengalaman saya dalam membeli dan mendesain rumah. Oke, terima kasih banyak. Dadah!